Berpesta dengan model-model tercantik di pulau terpencil di Bahamas sambil disuguhi penampilan artis-artis terkenal merupakan impian yang dikejar pembeli tiket Fyre Festival. Dan mimpi itu dijual oleh Fyre dengan harga yang sangat mahal. Fyre, pesta terhebat yang tidak pernah ada. Fyre Festival di tahun 2017 digadang-gadang sebagai festival konser yang menjanjikan pengalaman living large, once in a lifetime untuk para attendees-nya. Janji pesta pora di Kepulauan Indah di Bahamas bersama artis dan influencer terkenal digembar-gemborkan oleh Fyre dengan dana advertising yang tidak sedikit. Fyre Festival bahkan menghadirkan video promosi super wah dengan kehadiran puluhan model kelas atas macam Kendall Jenner dan juga Bella Hadid. Tidak ketinggalan, para model dan influencer yang terlibat juga dibayar untuk mempromosikan Fyre Festival di akun sosial media pribadi mereka. Fyre juga menjanjikan akomodasi mewah dan pengalaman yang tak terlupakan. Ribuan pembeli tiket pun lantas berebut untuk hadir dalam festival walau dengan harga yang fantastis. Tidak tahu apa yang menanti mereka saat real event berlangsung. Fyre Festival berhasil menarik perhatian banyak peminat, juga karena menjanjikan deretan pengisi acara yang saat itu sesuai dengan anak muda yang menjadi target pemasarannya. Blink-182, Major Lazer, Good Music termasuk dalam deretan headliner yang akan tampil. Tidak ketinggalan, fasilitas akomodasinya juga tergolong wow dengan berbagai paket mahal, seperti opsi bermalam di yacht mewah hingga cottage nyaman menghadap ke pantai. Fyre Festival digawangi oleh Billy McFarland, seorang pengusaha muda yang menjanjikan, terkenal lewat terobosan perusahaannya Magnisis, perusahaan card membership best club yang sempat bikin heboh. Selain Billy ada juga Jarul. Ya, Jarul, rapper yang cukup terkenal di dekade 90-an dan sering mondar-mandir jadi artis featuring pesohor lain macam Jennifer Lopez, Jay-Z, hingga Mary J. Blige. Namun segala iming-iming tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan kenyataan dan hambatan yang ditemui di lapangan. Fyre Festival diharuskan pindah lokasi dari Norman's Cay, pulau terkenal yang dulunya tempat transit Pablo Escobar dalam bisnis narkobanya, ke Roker Point, pulau di Great Exuma, Bahama yang saat itu dipenuhi bangunan konstruksi setengah jadi yang terbengkalai. Keadaan semakin buruk ketika ternyata Fyre Festival diadakan pada akhir April 2017. Di mana pada periode tersebut terhadap event besar lain di Kepulauan Great Exuma yang tentunya juga menarik banyak wisatawan. Hal ini berakibat terbatasnya tempat akomodasi, ketersediaan air bersih, dan makanan untuk sekitar 6.000 penonton konser Malang Fyre Festival nantinya. Beberapa kru member dari penyelenggara Fyre sudah mengingatkan Billy dan Ja bahwa segala hambatan dari persiapan festival sulit sekali untuk diperbaiki. Dan sebenarnya masih ada waktu untuk melakukan pembatalan konser ketimbang harus menghadapi kegagalan event yang hampir pasti terjadi. Atau paling tidak, mengakui bahwa Fyre bukanlah festival mewah seperti yang dipromosikan secara wah selama ini. Billy dan Jarul bergeming dengan dalih Fyre Media Inc., perusahaan mereka, akan menderita kerugian besar jika Fyre Festival dibatalkan atau sekedar berubah image. Dari poin ini hingga ke depan, keadaan pun berangsur semakin buruk dan pada akhirnya event Fyre Festival hancur lebur. Hari H Fyre Festival pun datang dan dapat ditebak segala hal buruk yang dapat dibayangkan karena ketidaksiapan festival ini terjadi. Buruknya sistem transportasi hingga akomodasi yang jauh dari harapan penonton. Keadaan semakin hancur hingga pada tahap pengunjung berebutan tenda, tempat tidur dan juga fasilitas lainnya. Fyre lantas menjadi arena perebutan barbar pengunjungnya yang kebingungan, marah, dan kesal karena festival ini jauh sekali dari angan-angan yang dijanjikan. Masih ingat video promosi ini? Video yang bergelimang kemewahan pun pada akhirnya tidak kuasa menutupi kegagalan epik dari Fyre Festival. Film dokumenter Fyre dengan luar biasa menampilkan limpahan footage internal dari hari-hari persiapan serta eksekusi dari festival ini. Ex-tim atau komite dari festival naas ini tanpa segan menjadi narasumber membongkar kebobrokan manajemen Fyre.
Billy McFarland, di balik kemampuan promosi dan sosialnya yang luar biasa, ternyata bukan hanya seorang manajer yang buruk, namun juga korup dan manipulatif. Billy pada akhirnya ditangkap oleh FBI karena dakwaan berlapis terkait fraud, terbukti memalsukan laporan, dan menggelembungkan keuangan perusahaannya Fire Media Inc. kepada para investor. Serta juga merugikan banyak vendor terkait festival karena melanggar kontrak perjanjian dan pelunasan. Dokumenter ini pantas mendapat apresiasi tambahan karena berhasil juga membawa suara penduduk lokal yang ternyata dirugikan besar-besaran karena Fire Festival. Terdapat banyak pekerja lokal yang bekerja siang malam tanpa henti mengejar pembangunan infrastruktur tidak terencana dari Fire. Namun, pembayaran atas upah mereka tidak dilunasi. Ada juga cerita salah satu penyedia vendor catering dan kafe lokal yang juga tidak dipenuhi hak pembayarannya. Fire Festival yang awalnya menjadi harapan bagi warga lokal Kepulauan Bahama akan nilai ekonomi dan pariwisata yang akan didatangkannya, malah menjadi mimpi buruk yang ingin mereka lupakan selamanya. Disutradarai oleh Chris Smith, sutradara yang akrab dengan film-film dokumenter seperti Jim and Andy, The Great Beyond, Collapse, dan terakhir Chris juga punya andil sebagai sutradara serta produser di dokumenter TV series The Disappearance of Madeleine McCann serta dokumenter kontroversial Tiger King. Dokumenter Fire, The Greatest Party That Never Happened, pada akhirnya mengajarkan kita semua bahwa kenyataan kadang tidak seindah sampulnya. Makanya jangan nipu.